Halo jemaat Tuhan semuanya, apa kabar? Ya, hari ini seperti biasa saya selalu berkata kepada jemaat Tuhan semuanya untuk Tuhan selalu memberkati jemaat dengan kesehatan, damai sejahtera, dan juga berkat yang melimpah atas kita semuanya. Menjadi pengikut Tuhan itu bukan berarti hidupnya selalu lurus, ya. Ada kalanya naik turun, tetapi itulah proses di mana kita akhirnya semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan menyerah, tetap semangat. Tetapi hari ini saya tidak membahas mengenai itu. Saya akan mengajak kita semuanya untuk belajar atau merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini dari Yakobus 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Yakobus 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Hari ini saya mengajak kita semuanya untuk membahas mengenai pemicu tindak kejahatan. Karena kejahatan itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Kadang tidak direncanakan juga terjadi kejahatan, ya. Orang yang tadinya tidak ingin mencuri tapi karena ada kesempatan mencuri juga. Orang yang tadinya tidak ingin membunuh tapi karena ada kesempatan mungkin ya dia melakukan pembunuhan dan sebagainya. Nah, hari ini supaya kita tidak melakukan kejahatan, ya, kita merenungkan apa yang sudah kita baca pada hari ini. Di mana pada ayat yang ke-16 situ dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yang pertama, pemicu tindakan kejahatan, ya, itu adalah sikap iri hati. Kita bisa mengingat kasus daripada Kain mungkin. Lalu kemudian Petrus kepada Yohanes, ya. Kenapa seolah-olah Tuhan lebih mengutamakan dia, ya, daripada saya? Kenapa seolah-olah kok Yohanes terus, ya? Sehingga itu memacu si Petrus untuk mencari perhatian daripada Tuhan Yesus pada waktu itu, ya. Iri hati bisa membawa orang kepada satu tindakan kejahatan. Nah, ini harus hati-hati. Karena apa? Dengan rasa iri kita mulai memikirkan sesuatu, lalu kemudian berkembang, lalu menjadi satu perbuatan yang jahat. Banyak orang terjebak dalam kondisi seperti ini. Rasa iri yang tidak dikendalikan itu akan membuahkan suatu perbuatan yang jahat. Saya tidak tahu pada hari ini apakah Bapak Ibu Saudara semuanya mengalami hal yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan ini. Apakah hari ini saya sedang dalam kondisi iri hati terhadap saudara saya, terhadap teman saya, teman kerja saya? Apakah saat ini saya sedang iri kepada keberhasilan tetangga saya dan sebagainya? Waspada. Rasa iri ini bisa memicu kejahatan, memicu tindakan kejahatan. Mungkin kita tidak akan melakukan tindakan pembunuhan kepada orang tersebut secara fisik, tetapi pembunuhan karakter bisa saja kita lakukan. Mulai memunculkan isu-isu, fitnah, cerita-cerita yang gak benar terhadap orang tersebut, ya. Ini bersumber dari rasa iri. Setiap kita sudah diberikan karunia oleh Tuhan. Hendaklah itu yang harus kita kembangkan. Setiap orang diberkati Tuhan dengan berkat yang sudah haknya. Itulah yang hendaknya menjadi sukacita kita. Bukan ketika orang diberkati kita merasa iri, nggak boleh. Itu justru akan menimbulkan suatu kejahatan dalam kehidupan kita. Pemicu tindak kejahatan yang pertama yang bisa kita pelajari di sini adalah rasa iri. Hati-hati. Sebab rasa iri bisa memicu tindakan kejahatan. Bukan selalu membunuh secara fisik, tetapi membunuh karakter itu yang berbahaya. Dengan cara gimana? Dengan cara memfitnah. Yang kedua, pemicu tindakan kejahatan adalah keegoisan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, sekarang yang menjadi perenungan buat kita semuanya, apakah saya adalah orang yang egois? Adalah orang yang suka menang sendiri,
adalah orang yang pokoknya semuanya harus pusatnya adalah saya. Kalau kita memiliki karakter seperti itu, firman Tuhan mengatakan bahwa kita rawan untuk menimbulkan konflik karena keegoisan. Jadi hari ini kita belajar bagaimana caranya kita bisa untuk menghindari tindakan kejahatan itu. Yang pertama, sadarilah bahwa kalau kita saat ini atau suatu ketika kelak memiliki rasa iri terhadap orang lain, segera berbalik kepada Tuhan, tinggalkan itu. Sebab itu akan membawa kita kepada dosa dan perbuatan jahat. Dan yang kedua, kalau kita memiliki rasa egois, segala sesuatunya harus saya, segala sesuatunya harus berpusat pada saya, semua orang harus mendengarkan saya. Saya juga menyarankan kepada kita semuanya bertobat dari sifat seperti itu. Karena keegoisan, firman Tuhan berkata, akan memicu sebuah konflik di dalam suatu komunikasi dan sebagainya. Itu sebabnya ya 17 ayat 17-18 dikatakan, agar hikmat Tuhan menuntun kita supaya kita memiliki belas kasih, kemurahan, kelembutan, penurut, ya. Lalu kemudian tidak munafik, tidak memihak dan sebagainya. Jika kita ada di ayat 17 dan 18, maka kita tidak akan bertindak jahat kepada siapapun, bahkan termasuk orang yang menyakiti hati kita. Karena apa? Kita adalah cinta damai. Orang yang egois itu biasanya tidak cinta damai, biasanya. Orang yang iri itu biasanya tidak suka dengan kedamaian juga, tidak suka dengan orang keberhasilan orang. Tapi hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan bahwa kalau saya hari ini memiliki rasa iri, kiranya Tuhan Yesus menolong saya, katakan di hadapan Tuhan seperti itu. Minta Roh Kudus menuntun kita semuanya agar kita bebas dari rasa iri tersebut. Kalau saya saat ini adalah orang yang egois, berdoa kepada Bapa di sorga agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita mengubah karakter tersebut sehingga kita hidup di dalam ayat 17 dan 18. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan atas kehidupan kita. Jadi dua hal inilah yang bisa kita pelajari, di mana kedua hal, yaitu iri hati dan egois, itu bisa menjadi pemicu tindakan kejahatan. Jangan sampai dua hal ini ada dalam diri kita, dan jangan sampai dua hal ini akhirnya membuat kita bertindak jahat kepada orang lain sehingga Tuhan tidak berkenan dan Tuhan mendisiplin kita. Tetap semangat, sehat, dan Tuhan memberkati kita semuanya.